Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok Idewo Made Rasna Apriana, yang kedua Nimade Aryaningsih, dan yang terakhir Nimade Ayu Meriani. Kami di sini akan membahas tentang pemeriksaan setelah tanggal neraca. Adapun subpokok bahasan yang pertama subsequent event yang terdiri dari subsequent collection dan subsequent payment, kemudian SPI, prosedur pemeriksaan setelah tanggal neraca, prosedur audit periode setelah tanggal neraca, dan yang terakhir kasus. Yang pertama, subsequent event. Auditor bertanggung jawab untuk mereview transaksi dan kejadian yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menetapkan apakah ada sesuatu yang terjadi yang dapat mempengaruhi penilaian atau pengungkapan laporan yang diaudit. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Jenis subsequent event. Yang pertama, peristiwa kemudian yang mempunyai dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Beberapa peristiwa yang muncul setelah tanggal neraca menyediakan informasi tambahan terhadap manajemen yang membantu mereka menentukan penyajian yang wajar dari saldo akun pada tanggal neraca. Informasi mengenai peristiwa tersebut membantu auditor dalam memverifikasi saldo. Laporan keuangan harus disesuaikan untuk setiap perubahan estimasi sebagai akibat dari penggunaan bukti tambahan tersebut. PCAOB Standar 2 mengharuskan auditor perusahaan publik untuk mengajukan pertanyaan mengenai dan mempertimbangkan setiap informasi mengenai peristiwa kemudian yang secara material mempengaruhi efektivitas pengendalian internal terhadap laporan keuangan pada akhir periode fiskal. Jika auditor menyimpulkan bahwa peristiwa merefleksikan kelemahan yang material terjadi pada akhir tahun, mereka harus memberikan pendapat tidak wajar atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Jika mereka tidak mampu atas menentukan dampak dari peristiwa kemudian terhadap efektivitas pengendalian internal, mereka harus menolak memberikan pendapat terhadap pengendalian internal. B. Peristiwa kemudian yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Peristiwa kemudian jenis ini menyediakan bukti dari kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca dilaporkan tetapi sangat signifikan sehingga peristiwa ini memerlukan pengungkapan walau tidak memerlukan penyesuaian akun. Pada umumnya, peristiwa tersebut dapat diungkapkan secara memadai dengan menggunakan catatan kaki, akan tetapi kadang-kadang suatu peristiwa mungkin sedemikian signifikan sehingga memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan tambahan yang memasukkan dampak dari peristiwa, seperti jika peristiwa tersebut muncul pada tanggal neraca. Contohnya adalah merger yang sangat material. Menurut Sukrisno, subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik adalah yang pertama subsequent collection, yaitu penagihan sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya pekerjaan lapangan atau audit field work yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dalam perjalanan. Yang kedua, subsequent payment, yaitu pembayaran sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya audit field work yang dilaksanakan dalam pemeriksaan utang dan biaya yang masih harus dibayar. Tujuan pemeriksaan subsequent event. Yang pertama, menentukan keberadaan kejadian penting sesudah tanggal neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Menentukan kemungkinan tertagihnya piutang walaupun konfirmasi positif piutang tidak dijawab oleh pelanggan dan piutang tersebut sudah lama tidak dilunasi pelanggan. Namun jika setelah tanggal neraca ternyata piutang tersebut dilunasi oleh pelanggan, maka perusahaan tidak perlu melakukan collectibility piutang tersebut. Memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca pertanggal neraca betul-betul masih dalam perjalanan. Untuk memastikan kewajiban dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di neraca pertanggal neraca merupakan kewajiban perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Dan yang terakhir, memastikan bahwa tidak ada kewajiban perusahaan yang belum dicatat pertanggal neraca. Selanjutnya, SPI. Selama audit, auditor dapat menyadari hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang kurang dari kelemahan material yang harus menarik perhatian komite audit klien atau individu dengan otoritas dan tanggung jawab yang setara.
Menurut auditor, untuk mengkomunikasikan kekurangan yang signifikan dalam pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai berikut. Signifikan deficiency. Kekurangan yang signifikan adalah kekurangan pengendalian internal yang berdampak merugikan kemampuan perusahaan untuk memulai, mencatat, memproses, atau melaporkan kendala data finansial eksternal. Berdasarkan GGAP, kekurangan yang signifikan bisa menjadi kekurangan tunggal atau kombinasi dari kekurangan yang menghasilkan lebih dari kemungkinan bahwa salah saji laporan keuangan tahunan atau interim yang lebih dari salah dalam jumlah tidak akan dicegah atau dideteksi. AU 325.11 menyatakan bahwa setiap laporan yang dikeluarkan pada kekurangan yang signifikan harus 1. Menunjukkan bahwa tujuan audit adalah untuk melaporkan keuangan dan tidak memberikan jaminan atas pengendalian internal. 2. Menyertakan definisi kekurangan yang signifikan. 3. Menyertakan pembatasan distribusi. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan subsequent events. 1. Periksa pengeluaran kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit field works. 2. Periksa penerimaan kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit field works. 3. Periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit field works. 4. Periksa bukti pengeluaran barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit field works. 5. Periksa cut-off pembelian dan penjualan. 6. Review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal neraca. 7. Minta kopi notulen rapat direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan pelajari notulen tersebut untuk mengetahui apakah data komitmen yang dibuat perusahaan dan baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal neraca. 8. Lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang. 9. Kirimkan konfirmasi ke penasehat hukum perusahaan. 10. Analisa perkiraan profesional fees. 11. Dapatkan surat pernyataan langganan. Selanjutnya, prosedur audit periode setelah tanggal neraca. Audit harus mengidentifikasi dan mengevaluasi subsequent event sampai tanggal laporan audit yang biasanya merupakan akhir dan pekerjaan lapangan. Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dalam 2 cara berikut. 1. Prosedur yang dipadukan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Pengujian pisah batas atau cut-off dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian terinci atas saldo. Banyak pengujian peristiwa kemudian dilaksanakan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun. Prosedur auditnya bersifat formal untuk membandingkan harga pembelian persediaan periode berikutnya dengan harga perolehan dibukukan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengujian kedua dilaksanakan secara khusus dengan tujuan mendapatkan informasi yang harus dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau diungkapkan dengan catatan. Permintaan keterangan ke manajemen mengenai peristiwa kemudian dilakukan oleh pegawai klien yang dapat agar didapat jawaban yang bermanfaat. Korespondensi dengan pengacara sebagai bagian dari penelitian atas kewajiban bersyarat. Menelah laporan intern yang disiapkan setelah tanggal neraca. Menelah catatan pembukuan yang disampaikan setelah tanggal neraca. Memeriksa notulen yang diterbitkan setelah tanggal neraca. Mendapatkan surat representasi. Pemeriksaan akuntan. Yang pertama, seluruh kertas kerja pemeriksaan harus difarap oleh pembuatnya dan direview oleh atasan. Yang kedua, hasil review harus didokumentasikan dalam suatu review notes dan harus dijawab oleh staf yang direview secara tertulis. Yang ketiga, daftar audit di adjustment harus disusun lengkap dengan indeks working papernya, diskusikan dengan klien. Yang keempat, audit adjustment
Yang sudah setuju, kalian harus memposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan, baik supporting schedule, top schedule, working balance sheet, maupun working profit and loss. Yang kelima, draft report disusun oleh auditor insert atau pimpinan tim audit, direview. Sebelum kertas kerja pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun catatan untuk partner, prinsipal, dan manajer. Yang ketujuh, setelah draft report direview dan disetujui PPM, diskusikan dengan klien. Jika klien setuju, buat final audit report. Yang kedelapan, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dari klien. Biasanya, draft surat tersebut dibuat oleh auditor, ditandatangani oleh pejabat klien yang berwenang. Dan yang kesembilan, auditor harus membuat draft management letter. Setelah direview dan disetujui PPM, diskusikan dengan klien. Setelah klien setuju, barulah dibuat manajemen letter final untuk diserahkan. 10. Tahap akhir, selesaikan urusan pelunasan audit fee. Audit fee tersebut ditambah 10% PPN dan dikurangi PPh 23 sebesar 6%. Yang ke-11, dalam audit working papers, cantumkan catatan untuk audit tahun berikutnya yang berisi hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam audit tahun berikutnya. Yang ke-12, jenis opini yang diberikan terhadap laporan keuangan klien tergantung hasil pemeriksaan. Jika opini yang diberikan unqualified, berarti di setiap top schedule harus ada pernyataan auditor bahwa pos atau perkiraan tersebut disajikan secara wajar. Dan yang ke-13, dalam mereview kertas kerja pemeriksaan, KAP sebaiknya mempunyai daftar audit working paper review guide. Contoh kasus. Misalnya, saudara melakukan audit atas laporan keuangan PTE tertanggal 31 Desember 2009. Laporan audit tertanggal 26 Februari 2010 dan diserahkan kepada klien pada 9 Maret 2010. Hal-hal yang ditemui pada hari-hari pemeriksaan maupun sesudahnya ialah pada tanggal 15 Januari 2010, persediaan telah dijual dengan harga di bawah net realizable value atau nilai neto yang dapat direalisir per 31 Desember 2009. Nilai neto yang dapat direalisir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar 115 juta, tetapi barang tersebut ternyata hanya laku sebesar 105 juta saja. Harga perolehan barang dagangan tersebut adalah 125 juta. Jadi diminta tindakan apakah yang akan dilakukan atas kejadian tersebut, apakah melakukan penyesuaian atau memberikan pengungkapan. Jadi, peristiwa tersebut adalah subsequent event tipe 1 karena peristiwa terjadi sesudah tanggal neraca dan berdampak pada laporan keuangan yang bersifat material sehingga perlu penyesuaian. Dalam peristiwa ini terjadi pemakaian metode lower of cost or market dalam menghitung harga pokok persediaan. Metode ini membandingkan antara harga pokok dan harga pasar untuk kemudian dipilih yang terendah di antara keduanya. Hal ini akan mempengaruhi harga jual serta mengurangi laba kotor dan laba bersih untuk periode di mana harga turun. Pada periode tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah akan menghasilkan laba kotor yang lebih besar dari harga normal. Dalam keadaan normal, persediaan harus dinilai berdasarkan harga pokok. Akan tetapi, kadang-kadang harga pokok bukan merupakan ukuran yang wajar untuk pembebanan terhadap laba di masa mendatang. Dalam keadaan seperti ini, perlu dilakukan penyimpangan dari basis harga pokoknya. Lalu timbul pertanyaan mengenai pengertian harga pasar, sebagaimana digunakan dalam basis the lower of cost or market, menunjukkan harga pengganti pada saat sekarang, apakah dengan cara membeli atau memproduksi tergantung dari keadaan. Namun ada batas dalam mengaplikasikan aturan ini, yaitu harga pasar tidak boleh melebihi harga jual yang ditaksir dikurangi dengan biaya untuk menyempurnakan dan menjual produk. Yang kedua, harga pasar tidak boleh lebih rendah daripada harga jual yang ditaksir dikurangi dengan biaya penyempurnaan atau penyelesaian dan menjual produk, serta dikurangi lagi dengan margin laba normal. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dibaca pada PowerPoint dan untuk presentasi kali ini kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.